Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du fallahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa alhiqna bis salihin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatina min ahlil qur'ani alladhina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berbahagia sekali kita dapat berjumpa kembali melanjutkan bahasan kita di rahasia kekayaan dan kejayaan Nabi Sulaiman alaihissalam dari bahasan tadabbur surah An-Naml. Alhamdulillah, semoga semua senantiasa Allah jaga sehat wal afiat selalu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa memahami ayat-ayatnya dan semoga kita mampu mengamalkan dalam keseharian. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak, Ibu dan hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa Bilqis ketika mendapat surat yang dikirim oleh Nabi Sulaiman alaihissalam melalui jasa pengirimnya itu Hudhud dengan jarak yang jauh, dengan fisik yang kecil, burung, tapi bisa menyampaikan pesan yang sangat luar biasa, spesial dari Nabi Sulaiman kepada Bilqis yang kemudian hari takhluklah dan tunduklah kerajaan Bilqis di negeri Saba, yaitu di Yaman, dengan peran burung Hudhud. Tentu peran burung yang kecil ini sangat luar biasa, mengingatkan kita semuanya, siapapun kita, hendaknya memiliki peran dalam amal-amal kebaikan di tengah masyarakat kita. Terlebih lagi rekan-rekan yang di Eropa, jangan sampai tidak punya peran bagi kebangkitan Islam yang insya Allah cepat atau lambat Allah Subhanahu wa taala akan jadikan Islam semakin berkembang di Eropa, dan tentu harapan kita juga menjadi peradaban terdepan muslim-muslim di sana. Maka hendaknya kita menjadi bagian dari peradaban Islam di masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amal kita yang rasanya kecil ini besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di proses pengiriman surat yang disampaikan kepada Bilqis, kemudian Hudhud pun pulang kembali ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun perjalanan atau di banyak sesi atau banyak bagian dari kisah ini Allah Subhanahu wa taala potong dan tidak disebutkan. Karena tidak disebutkan maka paling kita kebayang bahwa ada proses perjalanan dan ada waktu untuk bisa sampai ke ayat-ayat berikut-berikutnya atau fase kisah berikutnya. Begitu juga ketika Hudhud kembali kepada Sulaiman alaihissalam bahwa ia menyampaikan apa yang strategi apa dan planning apa yang direncanakan oleh Bilqis dan juga kaumnya, bagaimana ia bermusyawarah dengan para pembesar kerajaan Saba pada masa itu, bagaimana kemudian mereka sepakat dan kira-kira apa yang akan dilakukan, dan kemudian akhirnya dikirimlah utusan yang mulia yang membawa hadiah, covernya hadiah, tapi sebenarnya ini adalah riswah, ini adalah sogokan
Tapi di sisi yang lain juga, meskipun dia mungkin disebut sebagai hadiah atau kemudian ternyata itu adalah riswah, intinya adalah untuk menguji sejauh mana komitmen Nabi Sulaiman yang mengaku Nabi tersebut. Juga di sisi yang lain juga, Bilqis ingin tahu dari apa yang dikirim itu, apakah ini Nabi ataukah raja biasa. Jadi bukan sekadar kiriman hadiah atau riswah atau sogokan, tetapi di baliknya Bilqis ingin menguji Nabi Sulaiman, ingin membuktikan juga apakah ia betul-betul Nabi yang menjaga benar apa yang dikatakannya, bahwa dia akan menyerang dan segala macamnya. Dan ternyata sikap Nabi Sulaiman alaihissalam terhadap hadiah yang disebutkan oleh para ahli tafsir itu adalah kekayaan yang banyak. Ada mengatakan batangan-batangan emas yang dikirim, tapi ternyata itu tidak membuat Nabi Sulaiman alaihissalam tergoda. Bahkan justru sikapnya sebagaimana disebutkan di bagian atau ayat ke-36 berikut ini. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Ya, Allah Subhanahu wa taala membuka fase kisah berikutnya. Fa lama ketika jaa telah datang. Siapa yang telah datang? Yaitu utusan al-wafdu atau ar-rasul atau ar-rusul, para utusan yang dikirim oleh Bilqis membawa hadiah yang sebagaimana tekad di ayat sebelumnya, Pak. Ya, ayat sebelumnya, inni mursilatun ilaihim bihadiyah, aku mengirim hadiah yang dibawa oleh para utusan. Maka yang datang kemari tidak disebutkan subjeknya, tapi subjeknya kembali kepada ayat sebelumnya, yaitu utusan yang dikirim oleh Bilqis untuk membawa hadiah tersebut. Falamma jaa, yang datang ketika telah datang para utusan itu, datang kepada siapa? Kepada Sulaiman. Falamma jaa, ya datang siapa nggak disebutkan, kemudian langsung objek. Ini jangan sampai salah baca ya, Sulaimana sebagai objeknya. Sulaiman, jangan sampai terbaca Sulaimanu. Nah, kalau jadi Sulaimanu, maka yang datang Sulaiman. Falamma jaa, yang datang siapa? Ar-rusul atau al-wafdu. Falamma jaa Sulaiman, qala, ia berkata, siapa yang berkata ini? Sulaiman. Sulaiman mengomentari terhadap apa yang dikirim tersebut. Qala atumiddunani. Ini atumiddunani ini terdiri dari beberapa kata. Pertama apakah. Kemudian tumiddun itu kata kerja bentuk sekarang dan akan datang. Ya, maksudnya menjulurkan, memberikan kepadaku. Ini nunnya nun wiqayah. Lalu ada ya yang tidak dituliskan di sini, ya mutakallim, ya si pembicara, maksudnya aku, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi atumiddun, apakah engkau memberikan, nunnya nun wiqayah menghubungkan kata kerja atumiddun dengan kata gantiku, ya, memberikan sesuatu kepadaku. Atumiddunani, dan iya-nya dihilangkan, nggak disebutkan di sini, tapi diisyaratkan oleh kasroh yang ada pada nun wiqayah ini. Jadi nun wiqayah itu nun yang menghubungkan antara kata kerja dengan kata ku, kata ganti ku, karena sebagai objek, karena kata kerja sebelumnya, maka di sini berarti ku-nya itu adalah objek. Kebanyakan menghubungkan kata kerja dengan objekku tadi itu. Tapi ada beberapa kondisi yang bukan menghubungkan antara kata kerja dengan kataku, tapi dengan yang lainnya. Atumiddunani. Jadi aslinya atumiddunani. Ada ya-nya, tapi Al-Quran menuliskan tanpa ya, yang diwakilkan kepada kasroh di huruf nun terakhir, yaitu nun al-wiqayah. Atumiddunani bimalin, dengan suatu harta.
suatu harta, suatu kekayaan. Diungkapkan dengan indefinite. Indefinite tidak terdefinisikan harta apa, bentuknya apa, seperti apa dia, berapa banyaknya. Dia nggak disebutkan, menunjukkan betapa besar dan banyaknya harta ini. Jadi ketika diungkapkan dengan indefinite itu justru maknanya lebih luas, lebih besar lagi. Atumiddunani bimali. Itu komentar pertamanya, atumiddunani bimal. Apakah kamu akan memberikan sesuatu yang lebih kepadaku berupa harta kekayaan? Gitu. Lalu statement yang berikutnya lagi, fama ini pertanyaan namanya istifham ingkari. Pertanyaan yang dimaksudkan untuk mengingkari. Maksudnya, apa sih kamu bawa, apa sih kekayaan apa yang kamu bawa? Tidak diingkari, maksudnya nggak ada manfaatnya juga gitu. Jadi bukan pertanyaan biasa, pertanyaan kamu bawa apa? Bukan, tapi pertanyaannya pertanyaan untuk mengingkari apa yang dikerjakan itu. Gitu ya. Atumidduna bimalin fama ataniyallahu khairun. Fa, kata hubung ini, fa, ma, ini tidak menggunakan wa, tapi menggunakan fa, yang mengisyaratkan bahwa Bilqis itu tidak tahu persis bagaimana kekuasaan Sulaiman alaihissalam. Karena kalau pakai wa mungkin akan bermakna keterangan ya, atau kondisi, keadaan. Kalau pakai wa akan menunjukkan bahwa kalimat berikutnya adalah kalimat keadaan, menunjukkan keadaan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah Allah karuniakan hal yang lebih baik daripada yang diberikan kepada Bilqis dan juga penduduk di Yaman, di Ma'rib atau di negeri Sabak tersebut. Tapi di sini Allah gunakan kata hubung fa untuk menunjukkan bahwa ini masih penjelasan Nabi Sulaiman alaihissalam yang faktanya tidak diketahui oleh Bilqis. Secara tidak langsung mengungkapkan bahwa Bilqis tidak tahu bagaimana realnya kondisi atau konkretnya kondisi kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Fa, ma-nya kata hubung, fa tadi kata sambung ya, ma-nya kata hubung yaitu alladzi. Maknanya alladzi yaitu sesuatu yang atani. Atani ini terdiri dari ata memberi. Ata memberi, kemudian ini nunnya nun wikoyah dan ya-nya ya si pembicara sebagai objek. Mirip dengan yang tadi atumiddunani, di sini atani memberi kepadaku. Siapa yang memberi? Subjeknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan kepadaku, begitu dalam terjemah mengalirnya ya. Tapi secara harfiah ata telah memberi, terus kemudian nunnya, nun wikoyah menghubungkan kata kerja ata memberi tadi itu dengan kata gantiku yang sebagai objek, lalu subjeknya Allah. Apa yang Allah telah berikan kepadaku. Apa yang Allah telah berikan kepadaku. Ata itu jika diterjemahkan akan sama dengan a'to. Meskipun sebenarnya kata ata berbeda dengan a'to. Di antara perbedaannya, a'to itu pemberiannya bisa sedikit, bisa banyak. Tapi kalau ata, biasanya yang diberikan, yang dikaruniakan itu lebih besar, lebih baik, lebih utama. Yang kedua, a'to, yang diberikan, objeknya itu biasanya berbentuk materi. Kalau ata bisa berbentuk materi dan bisa berbentuk non-materi. Bisa berbentuk fisik, nyata, bisa juga bentuk yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan menggunakan kata ata, yang diberi bisa jadi hal yang berbentuk materi, fisik, bisa juga hal yang bukan fisik, tapi berkaitan dengan nubuwah misalnya, atau hal-hal yang lain yang tidak bisa tampak oleh kasat mata kita dan tidak bisa dirasakan oleh indera kita, itu menggunakan kata ata. Kalau a'to berarti lebih ke fisik. Itu di antara perbedaan antara a'to sama ata. A'to dan ata. Jadi ata
cakupannya jauh lebih luas, yang diberikan itu bukan semata materi tapi juga non materi. Kemudian yang diberi bisa banyak dan biasanya banyak dan utama mulia. Sementara a'to bisa jadi dikit, bisa jadi banyak. Kemudian a'to bersifat fisik atau materi. Fama ataniyallahu khairun. Khairun itu sebenarnya kata kerja komparatif ya. Jadi lebih baik. Khairun lebih baik. Jadi apa yang Allah telah berikan kepadaku itu lebih baik. Khairun mimma. Mimma itu dari kata min dan ma. Min dan ma. Min daripada ma apa-apa yang atakum telah ia beri kepada kalian. Siapa yang memberi? Subjeknya huwa. Huwa yaitu dia, kembali ke Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam menegaskan bahwa apa yang Allah berikan kepada beliau itu jauh lebih baik dibandingkan dengan yang diberikan kepada Bilqis dan juga rakyat di Ma'rib atau di negeri Sabah atau Yaman. Itu. Jadi bisa jadi kerajaan, bisa jadi nubuah juga, kenabian yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, juga harta kekayaan dan segala macam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman jauh lebih baik dibandingkan dengan yang diberikan kepada Bilqis dan juga rakyatnya. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Tetapi ini tetapi antum, kalian semuanya. Jadi ini menunjukkan bahwa yang diutus itu bukan satu orang tetapi banyak orang. Karena membawa kekayaan, membawa hadiah tadi yang mereka sebut sebagai hadiah yang luar biasa, sangat berharga menurut mereka gitu. Bal antum tafrahuna bihadiyatikum, bal antum bihadiyatikum tafrahun. Akan tetapi kalian bihadiyatikum ini sebenarnya posisinya biasanya di akhir. Tapi dimajukan ke sini untuk menunjukkan bahwa mereka itu benar-benar emang konsentrasinya itu di hadiahnya itu. Artinya hadiah itu menjadi suatu yang membanggakan bagi mereka, yang paling berharga bagi mereka, seolah nggak ada yang lain yang mereka miliki. Maka dimajukanlah bihadiyatikum. Akan tapi kalian dengan hadiahkum, hadiah kalian, tafrahun, kalian bergembira. Kalian berbangga, kalian senang, gitu. Jadi bisa maknanya bisa kalian banggakan, bisa kalian berbahagia dengan itu, ya, gitu ya. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam langsung membuat mereka itu down ya. Jadi ketika dengar bal antum bihadiyatikum tafrahun itu jadi tambah nggak pede lagi lah gitu. Ketika dikatakan atumidduna bimalim, baru dikatakan itu aja udah, masa kamu bawa kekayaan kayak gini sih dalam bahasa kita gitu. Terus tambah lagi fama ataniyallahu khairum mimma atakum, tambah bikin penasaran lagi bagi mereka kan. Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada yang diberikan kepada kalian. Terus bal antum bihadiyatikum tafrahun, kalian tuh hanya fokus dan bangga dengan hadiah ini saja dan sebagainya. Belum lagi nanti ketika Nabi Sulaiman alaihissalam menunjukkan, membuktikan kebenaran kata-katanya ini ya. Nanti di ayat berikutnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan Allah berikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam yang kemudian meyakinkan Bilqis juga semua rakyatnya untuk tunduk patuh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jejak Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik, ini makna ayat ini. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama ataniyallahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Baik, kita akan bahas ayat demi ayatnya atau kata demi katanya. Falamma jaa rasulu al-malikati bil hadiyati ila Sulaiman, ketika makna ayat ini tafsir singkat di tafsir Al-Muyassar disebutkan falamma jaa rasulul malikati bil hadiyati ila Sulaiman, ketika
utusan Ratu Bilqis dengan membawa hadiah itu datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, qala mustankiran dzalika. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan dengan nada mengingkari apa yang mereka bawa itu, mutahaddisan bi an'umillahi alaih, seraya menyampaikan, mengisahkan, menceritakan berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia mengatakan, atumiddunani bimalin tardiyatan li. Kamu membawa harta kekayaan demi meraih ridho dariku? Gitu. Fama atani Allahu khairun minan fama a'tani Allahu, padahal apa yang Allah berikan kepadaku minan nubuwati, berupa nubuwah, wal mulki, dan kekuasaan, wal amwal al-kathirah, dan harta kekayaan yang banyak, khairun, lebih baik, wa afdal, dan lebih utama, mimma a'takum, dibandingkan dengan yang diberikan kepada kalian. Bal antumul ladzi tafrahuna bil hadiyati allati tuhda ilaikum. Akan tetapi kalian justru bergembira, bangga dengan hadiah yang dihadiahkan kepada kalian itu, atau diberikan kepada kalian. Li'annakum, kenapa demikian? Li'annakum ahlu mufakharatin bidunya wa mukatharatin biha. Karena kalian itu orang yang berbangga dengan dunia, terus bermegah-megahan dengan kekayaan itu. Jadi ya mereka gitu. Jadi bangga dengan kekayaan dunia. Nah, ini mungkin juga menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Kata-kata Nabi Sulaiman alaihissalam ini penting untuk kita camkan, kita perhatikan, kita coba terapkan juga. Apalagi kalau kita menjadi penguasa ya, jadi penguasa, hendaknya bisa punya idealisme yang baik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi orientasinya bukan dunia, tapi akhirat gitu. Tapi sebenarnya juga nggak harus jadi penguasa. Kita juga kan barangkali dalam keseharian kita nafrah bil hadiyah, nafrah bima a'tan Allah. Mungkin kita juga bangga dengan kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Jadi maka mungkin relevansinya juga ada juga dengan yang sekarang. Kita orang bangga dengan apa yang diberikan. Paling nggak banyak, nggak jadi raja, nggak jadi penguasa, kekayaan juga terbatas. Itu pun juga sudah ada al-farh, ada kebanggaan tersendiri ketika memiliki itu. Ya, manusia nggak tahu kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Bal antum bihadiyatikum tafrahun.